Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 Tafsir Tarbawi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pendidikan anti-bullying menurut perspektif Al-Quran dan tafsir. Baik, kita mulai pemaparan materi tersebut. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan bullying. Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, yang biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan ini bisa berupa kekuatan fisik, jumlah teman, status sosial, atau bahkan maupun dalam mempengaruhi orang lain. Bullying bukan sekedar bercanda atau konflik biasa, karena dampaknya bisa sangat serius dan berlangsung dalam jangka panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan bullying bukan sekedar bercanda atau konflik biasa, karena dampaknya bisa sangat serius dan berlangsung dalam jangka panjang. Nah, secara umum bullying dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah bullying fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang orang lain. Yang kedua itu ada bully verbal, misalnya nih menghina, mengejek, atau memanggil dengan julukan yang menyakitkan atau mengancam. Ketiga ada bully sosial atau relasional, yaitu tindakan yang mengucilkan seseorang dari pergaulan, menyebar gosip, atau mempermalukan di depan orang lain. Selain itu, di era digital sekarang muncul juga cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media sosial, chat, maupun platform online lainnya, seperti mengirim pesan kasar, menyebarkan foto tanpa izin, atau berkomentar jahat secara publik. Dampak dari bullying tersebut tidak bisa dianggap sepele. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan rasa takut, cemas, rendah diri, bahkan depresi. Nah, korban sering merasa dirinya tidak aman di lingkungan sekolah maupun pergaulan, hingga bisa memengaruhi prestasi belajar dan hubungan sosialnya. Dalam beberapa kasus, korban juga bisa mengalami gangguan kesehatan fisik. Sementara itu, pelaku bullying juga menghadapi risiko perilaku negatif di masa depan. Penyebab bullying bisa dari keluarga, pertemanan, dan kurangnya empati. Untuk mengatasinya diperlukan peran semua pihak. Kesimpulannya, bullying adalah masalah serius yang harus dicegah bersama agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Oke, baik, setelah pemaparan materi dari kelompok kami membuat sebuah drama pendek yang berjudul tentang bullying. Selamat menyaksikan. A few moments later. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Kelas ini semua terlihat biasa. Tugas, candaan, tawa, semuanya tampak normal. Tapi ya semua tawa itu menyenangkan. Ada yang tertawa dan ada yang diam menahan. Kadang luka tidak langsung terlihat. Ia tersembunyi di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda.
besok mana? Tapi udah ngerjain ya. Besok. Emang bisa? Iya, banyak. Lagi pula deh kayak lo. Enggak banget. Iya pengen nolak Ege. Aku juga pengen belajar lagi kok. So rajin. Sorry ya guys, gue telat abis macet. Wih, ada apa nih? Aduh, kawan-kawan ada apa nih rame-rame nih? Biasa, dari paling so rajin. Oh, si untuk bukoin nih. Iya, so rajin. Ini apaan sih? Tulisan apaan sih? Iya, kita pakai itu ya, kita harus lebih teman. Emang beda orang sini tulisan. Emang udah pantas kalau bermennya pada gue sekolah. Tuh ya. Emang beda orang sini tulisan. Emang udah pantas kalau bermennya pada gue sekolah. Tuh ya. Udah dong kalian, kamu banget sih. Apaan sih dah? Itu cuma bercanda tau gak? Ya mesti jangan bercanda kayak gitu. Lihat nih, dia udah nangis, kasihan. Apa sih? Emang ajakan ini lucu? Lu mikir dong, itu lucunya dari mana? Kalau Adikku dia. gue udah tuh dari mana? Ya aja sampai nangisnya kayak gitu. Makanya lihat dong, dia nangis gak? Nangis tuh dia nangis. Lah, dia ketawa kok. Lah, masa sih tuh nangis kayak gitu udah ketawa kayak gitu. Makanya lihat di depan, jangan di belakang. Mana? Nangis kan? Tuh dia nangis. Lu mikir dong pakai omongan lu. Nangis gak? Nangis gak? Kamu jangan Ya, ya kan nangis. kamu jangan kayak gitu. Kamu harusnya ngelawan dong. Lu gak jangan salah deh. Kenapa? Kan gue mau bela dia, emang gak boleh? Kalian harus sadar. Kalian tuh udah ngebuat dia selama sebulan. Kalian tuh gak nyadar apa dia tuh kena mental kayak gitu teh. Kalian tuh mikir dong. Lu juga cowok harusnya ngebelain dia, bukan malah ikut ngebully sama mereka. Mikir dong situ. Lu harusnya cowok ngebela dia, ngebela cewek. Berani sama cewek doang lu. Udah yuk sih, kita keluar aja. Ngapain sih ngeladein gue yang sama gue kamu. Udah yuk keluar. Makasih udah bantuin aku tadi. Iya, sama-sama. Kamu juga harusnya kalau gitu jangan diem aja, harusnya ngelawan. Makasih ya. Iya. Minta maaf ya udah ngomong jahat ke kamu. Tadi udah keterlaluan. Iya, terus juga maaf ya kalau misalnya kertas kamu aku sobek. Bully bukan sekedar bercanda, tapi bisa melukai hati dan harga diri. Dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Hujurat ayat 11, yang menjelaskan Allah melarang kita menghina, mengejek, dan memberi julukan buruk. Karena bisa jadi orang yang kita hina lebih baik di sisinya. Dalam tafsir, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga lisan dan sikap. Bahkan, hanya
tidak menyakiti secara fisik, tapi juga tidak melukai lewat kata-kata sindiran atau sikap merendahkan. Karena dampak bully bisa membuat seseorang takut, minder, bahkan kehilangan semangat hidup. Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, berempati, dan menjaga persaudaraan. Nabi juga menjelaskan bahwa seorang muslim adalah yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi, mulai dari diri sendiri, beranilah menghentikan bully. Jangan ikut-ikutan, tapi jadilah orang yang melindungi, karena kebaikan sekecil apapun sangat berarti di mata Allah. Drama pendek yang kelompok kami buat. Di sini saya akan menayangkan sebuah video hasil observasi kelompok kami di sekolah SMPN 2 Majalaya. Selamat menyaksikan.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Sekian video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Sampai kami lagi. Lu jangan begini-gini.